adalah sebuah gudang yang terdiri dari 2 pintu, terus digali di dalam tanah yang ada di taman itu adalah kendi ari-ari bayi. Hai everyone, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama banget ya kayaknya aku nggak vlogging on cam kayak gini. Dan gak nyangka juga kalau akhirnya aku bakalan yeping di kamera untuk menceritakan cerita yang paling banyak di request sama teman-teman, khususnya di Instagram, yang pernah aku ceritain 5 tahun lalu. Namanya Cerita Tanpa Judul. Adalah sebuah kisah nyata tentang masa kecil aku dan keluargaku di sebuah rumah di Jakarta. Kita tempati selama 6 tahun. Cerita Tanpa Judul pernah aku tulis di feed Instagram dan memiliki kurang lebih 22 episode. Dan kali itu aku pun gak nyangka kalau ternyata cerita masa kecilku bisa booming, dan Cerita Tanpa Judul juga pernah ditawarkan untuk diterbitkan dan ditulis ulang kembali di sebuah surat kabar media cetak. Aku mau menceritakannya sendiri seperti saat ini di platformku sendiri, so akhirnya aku tolak. So aku memutuskan untuk mengajak kalian time travel ke 30 tahun lalu. Kita akan kembali ke tahun 1996. Jadi waktu itu usiaku 6 tahun, aku baru aja selesai TK dan mau masuk SD. And then one day papaku tuh bilang kalau kita sekeluarga akan pindah dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Ketika aku sampai di depan rumah itu, kita semua amazed karena rumah itu adalah rumah yang sangat besar. Karena di lingkungan rumah kita sebelumnya, rumah adalah pemukiman biasa saja gitu. Rumahnya tidak tingkat, 1 lantai. Rumah itu posisinya di hook, besar sekali, rumah kolonial Belanda dengan cat putih, kusennya berwarna coklat kayu jati. Kalau aku tidak salah ingat, di rumah itu ada sekitar 6 kamar tidur dan 8 kamar mandi. Itu terbagi atas rumah utama, ada rumah pavilion, itu dipisahkan oleh ada taman yang besar, ada pohon jambu yang sangat besar, pohon sarikaya, pohon rambutan, dan di bawah pohon rambutan itu ada kolam ikan. Tiap pohon di setiap ruang yang ada di rumah itu akan memiliki cerita. Jadi aku akan ajak kalian untuk berkeliling rumah. Sebetulnya rumah ini sangat berliku-liku. Tidak seperti rumah pada umumnya, pembagian ruangannya tuh bukan yang hanya ruang tamu, ruang makan, lalu kamar mandi. Enggak sama sekali, karena total daripada luas tanahnya adalah 865 meter persegi. Jadi kalian bisa bayangkan sebesar apa. Sebetulnya kalau kita lihat dengan kasat mata biasa, rumah itu tidak menyeramkan karena berada di kawasan yang cukup elit. Dengan bangunan kolonial Belanda pun bukan yang jadul atau terlihat angker, itu enggak. Hanya memang ada 1 pohon sawo di depan rumah. Lalu ada 2 pohon yang sangat besar di halaman samping, di carport. Ketika aku masuk rumah itu jujur banyak ruang yang menurutku agak membingungkan. Area rumah utama, ketika masuk ruangan itu sangat besar, rumah itu sangat dingin, padahal masa itu kita nggak ada yang pakai AC. Kalau kita masuk dari pintu utama, sebelah kanan itu ada ruang yang besar sekali. Kemudian kalau kita masuk ke arah kiri, ruangan itu harus dibuka dengan pintu geser kayu. Dan ruangan itu besar sekali. Kalau kita lebih ke jalan lagi ke arah kiri, itu akan ada sebuah ruang yang dindingnya semua dilapisi oleh keramik. Ruang itu sangat dingin. Ruang itu bentuknya memanjang, semua dindingnya dilapisi oleh keramik putih. Paling ujung kita bisa masuk dari depan,
Itu adalah sebuah gudang yang nanti ada apa di dalamnya itu akan aku ceritakan. Kita nggak buka dulu di hari pertama kita datang, karena di rumah utama itu ada kamar utama yang besar dengan satu kamar mandi dan ada jendela juga yang besar dengan view ke arah halaman samping yang ada 2 pohon tadi. Di keluar dari kamar itu ada seperti ruang keluarga, itu ada satu kamar ukuran sedang. Namun kamar mandinya itu kita harus keluar dari kamar itu, membuka pintunya, lalu ada gang yang sangat kecil dan ada, aku lupa, 1 atau 2 ruang yang gelap di sana, ruang sempit. Itu tempat aku bermain, sangat gelap, sangat lembab, dan di ujung dari gang yang gelap itu adalah kamar mandi untuk kamar yang ditempati oleh kakak belakang. Keluar dari rumah utama itu ada sepasang pintu besar ya, berwarna putih seperti rumah sakit, maybe. Nah, kalau kita belok ke kanan itu adalah sebuah ruang juga, lalu di dalamnya ada satu kamar mandi yang cukup besar. Nah, di teras belakang itu, dari teras belakang itu kita bisa melihat view taman. Di sebelah kirinya ada pantry, ada dapur kotor yang sangat kotor dan tidak terawat dan terus. Seberang daripada taman itu ada pavilion yang pertama, karena sebetulnya rumah ini memiliki 2 pavilion. Harus melewati taman untuk ke pavilion itu. Nah, di pavilion itu bentuknya adalah bangunan memanjang seperti L. Jadi ada dari teras, akses dari luarnya tuh bisa dari pagar samping. Nah, masuk ke dalam itu hanya ada 1 ruangan aja. Ada 1 ruang yang bisa dijadikan kamar dengan seluruh bagian dindingnya itu dikasih jendela. Nah, dari semua bagian rumah yang menurutku paling modern adalah bagian pavilion itu. Nah, di kamar pavilion itu yang menurutku dulunya mungkin adalah tempat dari si pemilik rumah. Itu ada 1 kamar mandi yang cukup besar dengan 1 bathtub. Dan ada 1 barang mereka yang tertinggal, aku nggak tahu tertinggal atau ditinggal, yaitu kursi goyang kayu jati. So, sebelum aku mulai cerita ini, aku akan ajak kalian, mari kita sama-sama house tour, berimajinasi, kita berada di rumah itu. Aku akan ajak kalian jalan-jalan, mapping ruang demi ruang, agar kalian juga bisa merasakan feel-nya ketika aku berada di rumah itu. Nah, bangunan terakhir adalah sebuah gudang yang terdiri dari 2 pintu. Gudang itu dari luar memiliki kaca yang sangat besar. Aku nggak tahu kenapa dia butuh kaca sebesar itu untuk sebuah gudang, karena isinya betul-betul barang yang sepertinya sudah ditumpuk bertahun-tahun. Di area luar ada sebuah kamar mandi yang menurutku adalah kamar mandi yang paling spooky, paling menyeramkan di rumah itu. Auranya sangat suram, lampunya sangat gelap, dan sangat kecil. Dan selain mungkin kalau sekarang aku agak kurang menyukai ruangan yang gelap adalah karena di masa kecil aku senang bermain di ruang-ruang yang gelap. Nah, di dekat gudang itu ada sebuah gang kecil. Jadi ini gudang, ada sebuah gang kecil, lalu ini adalah dapur yang kotor, dan di ujung gang itu ada pohon belimbing wuluh. Itu ada sebuah pintu kecil lagi mengarah ke pavilion berikutnya. Sampai di sini, bisakah kalian bayangkan seberapa besar rumah kami waktu itu? Sebetulnya ketika kami datang ke rumah itu, kita nggak sendirian, tapi ketika kami datang itu langsung disambut oleh seorang centeng. Jadi centeng itu adalah seperti pengurus rumah atau penjaga rumah. Nah, centeng itu tinggal di sana selama kami belum menempati rumah itu. Dan waktu kita baru datang tuh, dia nyapa papaku, terus aku bilang, "Pak, semoga betah di rumah ini. Saya senang banget Bapak dan keluarga pindah ke rumah ini." Dan jawaban papaku ya kurang lebih seperti, "Ya, kami juga senang pindah ke sini." Sayangnya, baru kami sadari setelahnya apa arti dari maksud perkataan centeng tersebut. Nah, setelah berkeliling rumah itu, akhirnya papa mamaku memutuskan untuk kita hanya tinggal di rumah utama. Karena waktu itu besarnya kan kayak 10 kali lipat gitu loh dari rumah kita yang dulu. Jadi kayak ini kita nggak mungkin nih bisa tinggalin semua ruang yang ada di rumah ini. Gimana juga cara bersihinnya. Mungkin kalau
aku dipanggil sama mamaku dari kamar, aku nggak akan dengar. Tibalah saatnya kita memilih kamar. Orang tua aku memilih kamar utama yang ada satu kamar mandi di dalamnya. Lalu kakakku, 2 orang perempuan, memilih kamar di depannya. Kamar itu punya sepasang pintu besar yang bisa dibuka mengarah ke taman belakang. Namun kamar mandinya harus keluar dari kamar itu, belok ke kanan. Kamar mandinya ada di ujung dan di seberangnya itu ada sebuah ruang yang gelap, ruang yang lembab yang aku ceritakan tadi. Dan kakakku yang laki-laki memilih kamar di ruang depan yang dindingnya penuh dengan keran tutup. So, kita putuskan untuk tidur dan beristirahat karena hari pertama di rumah itu ternyata cukup melelahkan. Keesokan harinya, kita semua tuh kerja bakti untuk bersihin rumah itu. Dan orang tua aku tuh termasuk yang sangat resik ya dalam membersihkan sesuatu tuh bersih tuntas. Jadi ruang kecil yang gelap, yang dekat kamar kakakku, itu udah bersih. Aku semakin suka membawa boneka untuk main di sana. Karena waktu itu aku masih kecil banget, sekitar 6 tahun. Dan sejujurnya aku tidak bermain sendirian. So, setelah papaku memutuskan untuk merusak gembok yang ada di pintu di gudang depan itu, akhirnya pintu itu terbuka. Di dalamnya itu sangat berantakan. Atap seng yang menutupi gudang itu ternyata ada yang rusak, ada yang terkoyak. Jadi sinar matahari bisa masuk, bekas air hujan pun terlihat dari lantai yang menghitam. Isi dari gudang itu yang ternyata banyak sekali kendi tanah liat. Ada banyak sekali kendi itu, ada banyak bekas suntikan dan jarum-jarum, sampai ada stetoskop yang sudah berkarat, lalu ada alat-alat medis lainnya, obat-obatan, ada gunting, ada alat tensi yang juga sudah berkarat, ada kain-kain putih, membuat kita keluarga sama-sama saling menatap satu sama lain. Benda-benda apa sih sebenarnya semua ini? Ketika kita harus pindah ke rumah itu, kita nggak tahu rumah itu bekas pemiliknya siapa dan rumah itu bekas apa tadinya. Sampai ketika kita masih saling menatap satu sama lain, mamaku tiba-tiba nyeplos nih. Ini kayak kendi ari-ari deh. Akhirnya papaku putusin untuk bersihin semua barang yang ada di gudang itu, semuanya dibuang. Nah, setelah dari gudang, memutuskan untuk membereskan taman, berbentuk memanjang tapi sangat tidak terurus. Tidak ada tanaman apapun. Nah, papaku tipikal yang suka sekali merawat tanaman. Tanahnya itu digemburin, dipaculin. Jadi papaku panggil tukang taman. Nah, ketika lagi dipaculin tanahnya itu berkali-kali mentok. Jadi bukan yang kayak memacul tanah yang bunyinya itu ya tanah gitu loh ketemunya, tapi bunyinya tuh seperti ketemu sama batu dan batu. Tapi ternyata bukan batu, melainkan di dalamnya itu berwarna coklat yang keras, dan ketika terus digali di dalam tanah yang ada di taman itu adalah kendi ari-ari bayi. Keesokan harinya masih dengan target dan goals yang sama, yaitu membersihkan seluruh area rumah. Kali ini papaku ajak karyawan-karyawan untuk membersihkan gudang yang ada di area belakang yang memiliki jendela kaca besar. Ketika pintunya pertama kali dibuka, yang keluar dari ruang itu adalah kelelawar yang banyak sekali berterbangan. Jadi ketika dibuka dan itu siang, mereka semua keluar. Jujur itu cukup mengagetkan walaupun tidak menyeramkan. Dan ketika kita masuk ke gudang itu, ternyata isinya adalah gudang jam. Jadi di dalam gudang itu ada banyak sekali box-box, ratusan jam tangan dengan berbagai macam merek, bentuk, dan warna. Aku nggak tahu ya apakah itu jam impor kah atau jam lokal, dan semua jam itu rata-rata tidak ada yang menyala. Jadi kemungkinan besar ratusan jam itu sudah ada di gudang itu bertahun-tahun. Kembali lagi bahwa kami tidak tahu berapa lama rumah itu kosong. Akhirnya semua barang-barang itu dibawa, dibersihkan, dibantu oleh karyawan,
keluarkan semuanya, karena memang goalsnya adalah membersihkan rumah itu, karena rumah itu akan menjadi gudang inventaris dari PT di tempat papaku kerja gitu. Jadi kalau seandainya barang-barang atau properti dari PT tersebut sudah tidak digunakan, nah dipakai di sana gitu. Nah siang hari itu karena banyak karyawan papaku yang kerja untuk bantuin bersihin rumah, dan mamaku juga kondisi nggak masak karena baru pindahan kan, masih repot. Nah mamaku ajak aku untuk beli makanan. Jalanlah kita ke arah kanan dari rumah, itu memang ada pemukiman, dan di situ ada seorang ibu yang menjual gado-gado. Setelah sampai ke tukang gado-gado itu, ibunya menyapa, "Ibu orang baru ya?" "Oh iya, saya baru pindah. Itu rumah saya yang di Huk." "Oh, yang besar itu. Ibu keluarganya rame?" Jujur mamaku agak bingung dengan pertanyaan itu, tapi dia jawab, "Ya rame Bu, alhamdulillah. Ada saya, ada suami saya, anak saya 4," katanya. "Oh ya, alhamdulillah deh kalau rame," kata ibu itu. "Ada si Mang Ishak juga kan ya yang jaga di situ," katanya. Nah, Mang Ishak itu adalah si centeng yang jaga rumahku. Mamaku bilang, "Iya Bu." Terus mamaku tanya, "Ibu udah lama jualan di sini?" Ada rasa ingin tahu yang sebenarnya mungkin mamaku tahan-tahan gitu ya. Terus dia bilang, udah lama Bu, saya mah jualan udah tahunan." Terus mamaku tanya lagi, "Ibu tahu nggak siapa yang dulu tinggal di rumah yang saya tempatin?" Lalu si penjual itu bilang, "Oh saya tahu, dulu rumah itu punyanya Ibu Bidan W." Mendengar kata bidan, mamaku tentu langsung, "Hah? Bidan?" Akhirnya si penjual itu mulailah buka cerita. "Iya, Ibu Bidan W itu praktek di rumah sakit dan di rumah itu. Jadi rumah itu kayak rumah bersalin gitulah Bu. Banyak yang melahirkan di situ, ya kayak rumah sakit lah." Mendengar kalimat itu mamaku langsung terpaku gitulah, diem. Dan ternyata nggak cukup sampai di situ, ibu itu kembali melanjutkan. "Ibu tahu nggak kalau dulu sebelum jadi rumah bersalin, rumah itu tuh rumah kolonial Belanda. Jadi katanya orang-orang sini pada cerita kalau jadi daerah sini mah katanya emang banyak orang Belanda dulunya, dan rumah itu dulunya itu adalah kantor pos Belanda." Sampai di sini bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menarik garis merah dari rumah yang kami tempati? Tapi yang sangat aku ingat adalah 2 pintu itu ternyata ke satu ruang gudang tersebut, yang mana ruangan itu gelap, sangat lembab, sangat dingin. Dan ada sesuatu yang aku lihat yang gak bisa aku ceritakan kala itu ke mereka. Energi yang sangat-sangat, aku nggak bisa bilang dia iseng, tapi kayak aku nggak tahu dia jahat juga atau enggak kala itu ya, tapi ya memang cukup mengganggu dan cukup agresif. Namun mengingat ruang itu sudah begitu lama terbengkalai, jadi memang wajar aja kalau ada sesuatu yang menempati ruang itu. Di situ yang bisa aku lihat adalah raut muka mamaku gitu loh. Karena mamaku itu tipikal orang yang penakut banget, dan dia kayak insting ya. Dimulai dari di dalam gudangnya ada alat-alat medis, lalu ada banyak kendil tanah liat itu. Kemudian di taman ternyata ada banyak sekali kendil tersebut ditanam di dalamnya. Dan kalau kita pikir ruang apa yang cocok di rumah itu untuk dijadikan ruang bersalin atau melahirkan, tentunya adalah kamar yang digunakan oleh kakakku. Kamar yang di dalamnya semua dindingnya itu dilapisi oleh keramik putih. Sedikit demi sedikit, walaupun baru di awal, ada semacam teka-teki yang terjawab. Nah, papaku itu tipikal orang yang tidak percaya dengan mistis at all. Dia sangat dingin dan logik. Jadi menurut dia hal gaib itu nggak ada gitu. Itu cuma perasaan kamu aja, itu karena kamu aja yang ketakutan. Nggak ada kayak gitu. Mamaku memutuskan untuk menanyakan ke centeng, apakah benar bahwa rumah ini dulunya adalah sebuah rumah bersalin dengan barang-barang temuan yang kita temukan kemarin di gudang. Dan jawabannya, ya. Rumah ini dulunya pernah menjadi sebuah rumah bersalin dari seorang bidan. Tapi yes,
rumah yang kami tempati adalah bekas rumah bersalin. Hari demi hari, akhirnya kita mulai menikmati tinggal di rumah baru ini. Namun juga ada yang berbeda dari rumah ini karena sometimes di malam-malam tertentu ada suara-suara yang kita dengar. Pertama-tama, suara-suara itu terdengar seperti suara benda-benda yang jatuh. Tidak terlalu menakutkan, tapi cukup mengganggu. Mulai dari barang-barang yang jatuh, barang-barang yang bergeser, pintu yang tiba-tiba terbuka ataupun tertutup, dan lain sebagainya. Sampai one day, 1 bulan kemudian setelah kita pindah ke rumah itu, ada datang teman mamaku dari Jawa, sebut saja namanya Mbak Rina. Nah, waktu baru datang, Mbak Rina sangat amazed dengan rumah itu. Percakapan biasa seperti layaknya 2 orang ibu-ibu yang datang ke rumah. Wah Mbak, rumahmu besar banget ini, mewah, jadi wong sugih ya, gitu. Jadi orang kaya ya sekarang, gitu. Akhirnya mamaku cerita tentang rumah itu. Dari mulai pertama kali kita pindah sampai dengan akhirnya kita mengetahui bahwa rumah itu pernah menjadi sebuah rumah bersalin. Nah, lalu Mbak Rima bilang, walah, apa mau aku sholatin goita gitu. Kebetulan si Mbak Rima ini biasa melakukan itu, katanya. Ya wis lah, kalau kamu bisa coba, tolong bilangin penunggunya, tolong jangan gangguin keluargaku, jangan gangguin anak-anakku, kurang lebih seperti itu ya. Mamaku khawatirnya bahwa si penunggu rumah ini merasa terganggu nih sama kami gitu. Akhirnya Tante Rima mau melakukan sholat goib tersebut. Di ruang mana nih kira-kira aku sholatnya gitu. Terus mamaku berpikir kayaknya mendingan di kamarnya Ipul aja deh, karena di kamar itu yang paling dingin, yang auranya tuh paling beda dari yang lain. Nah, akhirnya hari itu Tante Rima melakukan sholat goib. Tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, kebetulan aku juga ada di situ. Nah, tidak lama kemudian Tante Rima keluar dari kamar itu. Dia buka pintunya, itu kan pintu geser gitu ya. Jadi dia buka pintu gesernya kencang banget, brak. Terus dia keluar, Mbak. Dia teriak, Mbak. Mukanya tuh udah kayak keringetan, ketakutan, kayak sambil melotot. Mukanya tuh kayak panik gitu loh. Terus mamaku yang, Mbak, kenapa gitu. Sudah tenang, akhirnya dia menceritakan bahwa ketika dia sholat goib, ada sesosok penunggu rumah itu yang datang menghampiri. Mbak Puji, emang Mbak Puji dari pindahan belum selamatan kayak rumah ini? Belum Mbak, karena aku nggak tahu, aku nggak kenal tetangga-tetangga siapapun yang ada di sini. Aku cuman sholat aja, paling anak-anak juga ngaji. Dan akhirnya Tante Rima itu cerita, jadi tadi ketika saya sholat goib, saya didatengin seorang laki-laki. Mukanya rusak parah, lidahnya menjulur sangat panjang, dan dia sangat marah. Dia benar-benar ada tepat Mbak di depanku. Nah, yang benar Mbak, mamaku tuh kan yang kaget banget ya, ketakutan banget, shock. Bilang bener Mbak, mukanya rusak, serem. Jadi Mbak, dia bilang yang tinggal di rumah ini tuh nggak sopan. Mereka tinggal tanpa seizin kami, penghuni asli rumah ini, tanpa selamatan, tanpa melakukan apapun, dan kami merasa marah. Setelah itu, Tante Rima tetap berusaha untuk minta maaf, akan menyampaikan supaya penghuninya nanti akan lebih baik lagi, tapi tolong jangan ganggu anaknya, kalau bisa pergi dari sini, dan jangan menampakkan diri. Dan ketika Tante Rima bilang itu, laki-laki itu marah banget. Kami tinggal di rumah ini sudah lebih dulu. Kami semua tinggal di rumah ini 7 turunan. Bahkan sebelum kamu lahir, kami sudah tinggal di sini. Jadi kalian bisa bayangkan sekuat apa energi yang ada di rumah yang kami tempati. Mamaku langsung lemes banget setelah dengar cerita dari Tante Rima itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita udah nggak bisa pindah lagi. Kita udah harus tinggal di rumah itu, dan kita harus menerima bahwa rumah yang kita tempati ini ternyata berpenghuni. Akhirnya malam itu mamaku putuskan untuk dadakan bikin selamatan, doa bersama. Mamaku telepon kakakku yang paling besar untuk ajak teman-temannya, teman
kantor tempat dia kerja untuk datang ke rumah doa bersama dan makan. Malam itu mamaku juga telepon papaku untuk buruan pulang dan ceritain semua kejadian yang tante Rima alami. Ya seperti biasa, karena papaku tuh nggak percaya hal mistis dan tidak percaya adanya hantu ya. Tapi mamaku tetap emosi dan memutuskan untuk bikin selamatan malam itu juga. Nah akhirnya malam itu kita bikin doa bersama, karena kita nggak kenal tetangga kanan kiri, lingkungannya itu sangat private, sangat individual. Kita belum kenal siapa-siapa. Akhirnya doa bersama itu dilakukan bersama teman-teman kakakku. Nah setelah selesai acara doa bersama kurang lebih sekitar 1 jam, alhamdulillah lancar, nggak ada gangguan. Teman-teman kakakku pun pada nginep akhirnya. Nah malam itu tuh jadi malam kami yang dingin berubah menjadi malam yang lebih hangat, karena rumah kami mendadak ramai, banyak orang. Sebetulnya mamaku tuh belum menceritakan kronologis dan detailnya ke kami semua, anak-anaknya, karena mamaku khawatir kita semua akan jadi takut gitu. Karena dia sendiri kan udah takut banget nih, jangan sampai ketika anak-anaknya tahu, ketakutannya tuh makin lebih mencekam karena kita semua tuh sadar kalau rumah yang kita huni ini ternyata berhantu. Keesokan paginya setelah doa bersama semalam, nah tiba-tiba tuh pagi-pagi temen-temen kakakku tuh udah sibuk gitu loh. Sementara kan mamaku karena lagi rame orang nih siapin sarapan, nasi goreng gitu lah ya. Nah terus mamaku tuh bingung gitu, loh ini kok pagi-pagi udah pada siap-siap pulang, kan ini hari Minggu, nanti aja pulangnya gitu. Terus mereka yang, ya ibu nggak apa-apa kita pulang sama-sama gitu. Terus sudah setelah sarapan akhirnya mereka pulang. Mamaku kan datang ya ke kamarnya kakakku, bantuin beres-beres gitu, karena temennya lumayan banyak, jadi kan berantakan ya, dan kamar itu cukup besar. Terus mamaku tanya, Pul kenapa kok teman-temannya pada buru-buru pulang? Jawab, iya mereka semua pada mau buru-buru pulang, tadi katanya nggak enak. Nggak enak kenapa? Iya nggak enak, karena semalam tidurnya nggak nyenyak. Dan makin khawatir kan dan penasaran. Iya teman itulah ada yang cerita kalau semalam dia mimpi dia kayak ada di dalam kamar ini, di kamar kakakku itu. Mereka mimpi kalau ada banyak bayi yang nangis berbarengan dan adanya di kamar ini. Aku langsung terdiam dan menyadari betapa kuatnya energi itu karena sampai dia bisa masuk ke dalam mimpi seseorang. Aku sadar kalau pada masa itu yang paling kasihan itu adalah mamaku. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara. Satu-satunya orang yang bisa diajak diskusi malah denial dan nggak percaya dan tidak mengamini apapun yang dia katakan. Setelah mengetahui semua kenyataan itu, mamaku juga nggak bisa bilang ke anak-anak yang sejujurnya, yang sebenarnya tentang rumah itu, karena mamaku takut kita semua ketakutan. Apalagi papaku itu tipikal yang pulang kerjanya tuh larut malam banget. So malam-malam jadi semakin mencekam. Dan malam itu ketika aku dan mamaku belum tidur, tiba-tiba kami mendengar suara pintu kamar terbuka. Karena rumah itu begitu besar, barang kami tidak terlalu banyak dan banyak ruang-ruang yang kosong, sehingga di malam hari kalau ada sebuah suara, kita semua tuh bisa dengar. Tapi suara pintu itu tidak terlalu jauh, terdengar sangat jelas. Kita tunggu siapa yang kira-kira akan datang. Tapi sayangnya ternyata itu hanyalah suara pintu yang terbuka tanpa pernah tertutup dan tidak ada suara langkah kaki apapun yang berjalan setelahnya. Aku dan mamaku sontak langsung saling menatap dan kami pun tidak berkata apa-apa. Kami putuskan untuk tarik selimut dan segera tidur. Sekian cerita tanpa judul episode 1 kali ini. Sampai ketemu di malam-malam mencekam berikutnya.